semuanya, perkenalkan nama saya Fazira Sinaya Ramadantia dengan NIM 231101601. Di sini, saya akan memaparkan tugas hukum dan perundangan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Sumarni SKM Menkes 11. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan tentang apa sih Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan itu. Jadi, undang-undang ini merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait kesehatan di Indonesia. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi hak atas kesehatan, yaitu setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Selanjutnya yaitu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Lalu, promosi kesehatan. Penekanan pada pencegahan dan promosi kesehatan, bukan hanya pengobatan penyakit. Selanjutnya itu pembiayaan kesehatan. Pengaturan tentang sumber pembiayaan untuk kesehatan termasuk jaminan sosial dalam bentuk BPJS. Selanjutnya itu tenaga kesehatan. Pengaturan mengenai standar kompetensi, hak, dan kewajiban tentang kesehatan. Yang terakhir yaitu pengawasan dan sanksi. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan memberikan sanksi bila ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Undang-undang ini berfungsi sebagai kerangka dasar dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada tugas kali ini, saya akan menjelaskan pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Sebelum kita memasuki penjelasan singkat tentang pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih mediasi itu. Jadi, mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan. Mediasi dianggap sebagai perwujudan keadilan restoratif yang merupakan cara penyelesaiannya terbaik untuk sengketa medis antara pasien dan dokter. Selain melalui mediasi, sengketa medis juga dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau litigasi. Namun biasanya perkara-perkara tuntutan malpraktek medik melalui jalur litigasi sering kandas di tengah jalan. Selanjutnya, kita masuk ke penjelasan mengenai pasal tersebut. Yang pertama yaitu kelalaian tenaga kesehatan. Jika seorang tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas profesinya, misalnya terjadi kesalahan dalam diagnosis, tindakan medis, atau prosedur yang menyebabkan kerugian bagi pasien, maka hal ini dianggap sebagai dugaan kelalaian. Yang kedua yaitu penyelesaian melalui mediasi. Sebelum dugaan kelalaian ini dibawa ke ranah hukum atau pengadilan, pasal ini mengatur agar permasalahan diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak, yaitu pasien dan tenaga kesehatan. Yang ketiga yaitu manfaat mediasi. Yang pertama, efisiensi waktu dan biaya. Mediasi biasanya lebih cepat dan murah dibandingkan proses pengadilan. Yang kedua yaitu hubungan baik. Mediasi menjaga hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan agar tidak rusak secara drastis seperti yang mungkin terjadi jika masuk ke proses hukum. Yang ketiga yaitu solusi damai. Proses ini juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mencari solusi bersama tanpa memperebutkan hak-hak di pengadilan. Jadi pasal ini itu mengedepankan upaya penyelesaian konflik secara damai dan profesional sebelum melangkah ke ranah hukum formal. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.